Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Miss Debbie. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Hari ini kita akan mempelajari buku tematik tema 2, Aku dan Kegemaranku. Subtema 4, Gemar Membaca. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Buku paketnya dan juga LKS sudah kalian siapkan ya. Jangan lupa berdoa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini agar dimudahkan dalam memahami materi hari ini. Buku adalah gudang ilmu. Namun, ilmu itu tidak akan kita miliki jika kita tidak membacanya. Gemar membaca merupakan salah satu cara mendapatkan banyak ilmu. Apakah kalian suka membaca? Jika kamu ingin membaca, maka pilihlah bacaan yang sesuai dengan umur kalian ya. Kalian harus gemar membaca, karena dengan membaca, kalian akan menambah pengetahuan kalian sendiri. Buku bisa dikatakan sebagai jendela dunia, karena dengan membaca, kamu akan lebih mudah mengetahui informasi dari negara manapun. Jadi, tidak perlu berkeliling dunia, kamu bisa mengetahuinya hanya dengan membaca buku. Bacaan apa saja yang sesuai untuk anak-anak? Ini diantaranya ya. Yang pertama adalah buku cerita. Buku cerita berisi tentang cerita anak-anak. Biasanya di dalamnya terdapat banyak gambar menarik dan juga berwarna, agar menarik minat baca anak-anak. Buku cerita anak-anak ini ada juga yang disebut dengan fabel, dongeng, atau legenda. Biasanya buku cerita ini meninggalkan pesan moral untuk kita. Dengan membaca buku cerita, kalian akan tahu makna apa yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah majalah anak. Majalah anak berisi bacaan anak. Bacaannya juga mengandung nilai pendidikan, atau juga mendorong kamu untuk menjadi seseorang yang kreatif. Contoh majalah anak ini ada Bobo, ada Junior, atau Mombi. Pasti kalian punya salah satunya, atau mungkin kalian berlangganan majalah tersebut. Majalah ini sangat bagus untuk anak-anak. Yang ketiga adalah komik. Komik adalah buku cerita bergambar. Komik ada yang berwarna, ada juga yang tidak berwarna. Contoh komik diantaranya yaitu dia ada basmi penyakit dengan kuman. Atau ada juga komik legendaris yaitu dari Tsubasa. Pasti kamu tahu cerita tersebut. Komik modern yang saat ini beredar sangat bagus-bagus loh. Juga banyak mengandung ilmu pengetahuan atau membantu kamu untuk menjadi seorang saintis. Yang keempat adalah buku pelajaran. Buku ini tak kalah menariknya loh, karena buku pelajaran ini berisi banyak pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk kalian nanti. Seperti buku tematik yang kalian punya, atau ada kamus bergambar. Dan banyak sekali buku-buku pelajaran lainnya yang sangat disayangkan jika kalian tidak rajin membacanya. Jadi, jangan sampai terlewatkan ya. Kalian harus membaca buku kalian setiap hari. Buku bacaan seperti apa sih yang kalian sukai? Di dalam buku ada gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar untuk membantu memperjelas isi buku, sehingga si pembaca lebih mudah untuk memahami apa yang buku tersebut sampaikan. Dengan adanya gambar, maka akan lebih menarik saat dibaca. Kamu juga pasti penasaran kan dengan buku yang memiliki gambar bacaan yang menarik? Pasti kamu ingin buru-buru membacanya, bukan? Selanjutnya adalah memahami gambar seri. Gambar seri termasuk gambar ilustrasi. Gambar seri dibuat secara urut sesuai dengan urutan cerita di dalamnya.
Jadi, di dalam buku gambar seri ini biasanya tidak terdapat kata atau kalimat. Jadi, kamu sendiri yang berilustrasi untuk membaca gambar-gambar tersebut. Nah, seperti ini contoh dari gambar seri. Ada urutannya. Jadi, pada saat kamu menceritakannya, cerita tersebut akan tersusun secara berurutan. Cerita gambar tersebut bisa kamu lihat di buku paket kalian ya, di halaman 157. Miss Debbie akan coba menceritakannya ya. Nanti kamu bisa menyimak gambarnya. Dimulai dari gambar 1 ya. Rasti dan Melanie pergi ke perpustakaan sekolah karena mereka ingin membaca buku bacaan. Setelah mereka memasuki perpustakaan, mereka harus mengisi buku daftar pengunjung di perpustakaan. Setelah mengisi daftar pengunjung, Rasti dan Melanie mencari buku bacaan di rak buku perpustakaan. Mereka memilih buku sesuai dengan yang mereka inginkan. Lalu, setelah mendapatkan buku bacaan yang mereka inginkan, mereka duduk dan tertib membacanya karena di perpustakaan tidak boleh berisik ataupun gaduh. Seperti itulah contoh dari gambar berseri. Nah, sekarang kamu bisa menuliskan cerita sesuai dengan gambar seri yang ada di buku tematik halaman 158. Kalian coba rangkai sendiri ya. Dan jangan lupa tuliskan ceritanya di buku PS kalian sesuai dengan urutan gambarnya yang benar. Gambar tersebut masih tersusun secara acak atau tidak benar. Jadi, kamu harus menyusunnya dengan benar ya. Perhatikan gambarnya baik-baik. Oke? Selanjutnya adalah teks bacaan. Dengarkan baik-baik ya. Si kutu buku. Anton adalah anak yang suka membaca buku. Teman-temannya menjulukinya kutu buku. Anton memiliki banyak koleksi buku, dari buku cerita, kamus, dan buku pelajaran. Semua buku dia baca. Dia menjadi anak terpandai di kelas. Selain kutu buku, dia juga dijuluki bintang kelas. Bagaimana teksnya? Mudah kalian pahami nggak? Atau kalian menemukan kata-kata yang asing seperti ada kutu buku atau bintang kelas? Apa sih itu? Oke, kita simak selanjutnya ya. Di dalam cerita ada beberapa contoh kata ungkapan. Yang pertama adalah kutu buku. Adalah sebutan untuk orang yang suka membaca buku. Diingat ya arti kutu buku. Lalu bintang kelas adalah sebutan untuk orang yang selalu juara di kelasnya. Jadi kamu udah tahu kan arti kutu buku dan bintang kelas? Nanti kalian akan menemukan banyak kata ungkapan lainnya. Selanjutnya adalah mengerjakan pola bilangan. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar pola gambar ya. Ada pola dengan perbedaan ukuran seperti kecil, sedang, dan besar. Ada juga pola dengan perbedaan warna. Ada pola dengan perbedaan jenis benda. Dan juga pola dengan perbedaan jumlah benda. Yang pertama adalah pola dengan perbedaan ukuran benda. Ada yang kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, besar. Bisa kalian lihat gambarnya baik-baik ya, dan lihat perbedaan ukurannya. Yang kedua adalah pola dengan perbedaan warna benda. Ada biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Walaupun semuanya tabung, tetapi mereka memiliki warna yang berbeda dan urutannya tetap ya. Yang ketiga adalah pola dengan perbedaan jenis benda seperti buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Itu adalah urutan dengan jenis benda yang berbeda.
Dan yang keempat adalah pola dengan perbedaan jumlah benda. Perhatikan baik-baik jumlah koknya. Ada yang berjumlah 1, 2, 3, 1, 2, 3. Harus kalian ingat, dalam mengamati benda, kalian harus teliti. Oke? Demikianlah pembelajaran hari ini. Jika masih ada yang kurang mengerti, kamu boleh putar sekali lagi ya videonya. Oh iya, untuk kata ungkapan, nanti Miss Debbie akan memberikan pengertian dan juga jenis atau contoh dari ungkapan yang bisa kalian pahami. Jangan lupa ya untuk selalu mengulang pembelajaran. Sampai jumpa lagi anak-anak. Terima kasih.